Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitriani Dahar, SST Ankes, selaku dosen pengampu mata kuliah kimia klinik, dan rekan-rekanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 dan 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul tes Volhati, metabolisme bilirubin dan icterus. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Wendy Arya Silvana dengan NIM akhir 068. Yang kedua ada Salsabila Fatin Azah dengan NIM akhir 070. Yang ketiga ada Muhammad Aditya Darmawan dengan NIM akhir 073. Yang keempat ada Meisha Nur Azizah dengan NIM akhir 076. Yang kelima ada Nashwa Ataya Salsabila dengan NIM akhir 077. Yang keenam ada Fatinah Latifah Budiman dengan NIM akhir 079. Yang ketujuh ada Bianda Rahmasela dengan NIM akhir 104. Dan yang terakhir ada Chelsea Andila dengan NIM akhir 110. Next. Latar belakang. Hati merupakan organ vital yang berperan dalam berbagai fungsi metabolisme, termasuk metabolisme bilirubin. Bilirubin adalah produk degradasi hemoglobin yang berasal dari sel darah merah yang telah tua dan mengalami lisis di limfa. Metabolisme bilirubin melibatkan beberapa tahap, yaitu pengangkutan bilirubin tidak terkonjugasi dan plasma. Konjugasi di hati dengan asam glukuronat oleh enzim UDP glukuronasil transferase atau UGTI adalah ekskresi bilirubin terkonjugasi ke dalam empedu. Tes Volhati memainkan peran penting dalam evaluasi hati dan diagnosis gangguan metabolisme bilirubin. Pemeriksaan laboratorium seperti kadar bilirubin total dan fraksinya, uji fungsi enzim hati, ALT, AST, ALP, GGT, serta uji ekskresi bilirubin dapat membantu membedakan jenis icterus yang dialami pasien. Metabolisme bilirubin. Bilirubin adalah pigmen berwarna kuning yang terbentuk sebagai hasil dari pemecahan hemoglobin dalam sel darah merah yang telah tua atau mengalami kerusakan. Proses ini merupakan bagian penting dari metabolisme tubuh dan terjadi secara alami untuk menjaga keseimbangan sel darah merah. Sekitar 80-85% bilirubin dalam tubuh berasal dari degradasi hemoglobin yang terdapat dalam eritrositua melalui proses hemolisis yang berlangsung di limfa, hati, dan sumsum tulang. Sementara itu, sekitar 15-20% bilirubin lainnya berasal dari pemecahan protein lain yang mengandung heme seperti mioglobin dan enzim tertentu di dalam tubuh. Sumber bilirubin. Siklus bilirubin terjadi saat eritrosit mencapai usia 120 hari dan dihancurkan oleh sistem retikuloendotelial yang terdapat di limfa.
tetapi juga berperan di hati dan sumsum tulang belakang. Pemecahan sel darah merah ini menghasilkan komponen-komponen berikut. 1. Heme. Heme dari hemoglobin dioksidasi oleh oksigenase menjadi biliverdin. Dengan bantuan oksigen menghasilkan CO dan ion besi. Biliverdin berwarna hijau kebiruan dan merupakan perantara metabolisme heme. Biliverdin direduksi menjadi bilirubin oleh biliverdin reduktase dengan NADPH sebagai kofaktor mengubahnya dari larut air menjadi lipofilik. Dua, globin. Komponen globin dari hemoglobin dipecah menjadi asam amino melalui proses proteolisis oleh enzim protase. Asam amino hasil pemecahan akan digunakan kembali dalam berbagai proses metabolisme tubuh seperti enzim, hormon, dan protein struktural. Asam amino berperan sebagai sumber energi melalui proses gluconeogenesis atau diubah menjadi senyawa lain sesuai kebutuhan metabolik tubuh. Tiga, ada besi. Besi dari hemoglobin diangkut oleh transferin untuk mencegah toksisitas akibat keberadaan besi bebas dalam sirkulasi. Setelah mencapai sumsum tulang, besi ini digunakan kembali dalam proses eritropoiesis, yaitu pembentukan eritrosit baru. Besi juga dapat disimpan dalam bentuk ferritin di hati, limfa, dan sumsum tulang sebagai cadangan untuk digunakan saat tubuh membutuhkan. Jika besi berlebih, sebagian akan disimpan sebagai hemosiderin untuk mencegah efek toksik akibat akumulasi besi yang berlebihan, digunakan dalam eritropoiesis di sumsum tulang atau disimpan sebagai ferritin di hati, limfa, dan sumsum tulang. Proses metabolisme bilirubin. Metabolisme bilirubin merupakan serangkaian proses yang kompleks berperan penting dalam menjaga keseimbangan fisiologi tubuh. Bilirubin yang dihasilkan dari pemecahan hemoglobin harus melalui berbagai tahap agar dapat dikeluarkan dari tubuh secara efisien. Proses ini melibatkan hati, empedu, dan usus, serta melibatkan berbagai enzim dan mekanisme transportasi yang memastikan bilirubin dapat dikeluarkan melalui feses dan urin dengan aman. Lalu yang selanjutnya ada metabolisme bilirubin terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama, produksi bilirubin. Bilirubin yang baru terbentuk disebut bilirubin tidak terkonjugasi atau bilirubin indirek yang bersifat tidak larut dalam air. Untuk dapat ditransportasikan dalam darah, bilirubin ini harus terikat dengan albumin agar tidak mengendap dalam jaringan. Setelah mencapai hati, bilirubin tidak terkonjugasi dan akan diambil oleh hepatosit untuk diproses lebih lanjut. Next. Lalu yang kedua ada konjugasi bilirubin di hati. Di dalam hepatosit, bilirubin tidak terkonjugasi dikonversi menjadi bilirubin terkonjugasi melalui proses enzimatis yang melibatkan enzim UDP glukuronosil transferase atau UGT. Dalam proses ini, bilirubin bergabung dengan asam glukuronat sehingga menjadi lebih larut dalam air. Bilirubin terkonjugasi ini kemudian siap untuk diekskresikan melalui sistem empedu. Next.
Lalu yang ketiga ada ekskresi melalui empedu dan eliminasi. Bilirubin terkonjugasi ini disekresikan ke dalam empedu dan dialirkan ke usus halus, di mana ia akan mengalami proses metabolisme lanjutan oleh flora usus. Bakteri usus mengubah bilirubin menjadi terkonjugasi menjadi urobilirogen, yang sebagian besar akan dikonversi menjadi sterkobilin dan dikeluarkan melalui feses, memberikan warna kecoklatan pada tinja. Sebagai ubilinogen, diserap kembali ke dalam darah melalui sirkulasi enterohepatik dan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urobilin yang memberikan warna kuning pada urin. Dalam kondisi tertentu, seperti gangguan hati atau penyumbatan saluran empedu, bilirubin tidak dapat diekskresikan dengan baik, sehingga dapat terjadi akumulasi dalam darah yang menyebabkan jaundice atau penyakit kuning. Next. Yang selanjutnya jenis bilirubin. Yang pertama ada bilirubin tidak terkonjugasi atau indirect. Bilirubin tidak terkonjugasi ini belum mengalami proses konjugasi di hati sehingga bersifat tidak larut dalam air. Untuk dapat beredar dalam darah, bilirubin tidak terkonjugasi harus diangkut oleh albumin. Jika metabolisme atau ekskresi bilirubin terganggu, bilirubin tidak terkonjugasi dapat menumpuk dalam darah dan menyebabkan jaundice atau penyakit kuning. Next. Lalu yang kedua ada jenis bilirubin terkonjugasi atau direct. Proses konjugasi ini terjadi di hati dengan asam glukuronat sehingga lebih larut dalam air dan mudah diekskresikan. Bilirubin dikeluarkan melalui empedu ke dalam usus dan kemudian dimetabolisme oleh bakteri usus. Peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi dalam darah dapat mengindikasikan adanya gangguan pada sistem. Oke, saya lanjutkan. Peningkatan kadar bilirubin terkonjugasi dalam darah dapat mengindikasikan adanya gangguan pada sistem ekskresi empedu seperti obstruksi saluran empedu, misalnya defek empedu atau tumor, serta gangguan hepatoseluler seperti hepatitis atau sirosis. Next. Selanjutnya yaitu bilirubin total. Yang pertama, jumlah dari bilirubin tidak terkonjugasi dan bilirubin terkonjugasi dalam darah. Selanjutnya ada bilirubin total digunakan sebagai indikator untuk menilai gangguan hati dan penyakit kuning, dan peningkatan kadar dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk gangguan hormolitik, penyakit hati, dan gangguan ekskresi empedu. Next. Selanjutnya yaitu pengertian icterus. Next. Icterus atau jaundice merupakan kondisi di mana kulit, sklera, atau bagian mata, dan selaput lendir berubah warna menjadi kuning. Icterus biasanya merupakan indikator adanya hiperbilirubinemia, yaitu peningkatan kadar bilirubin dalam darah di atas batas normal. Perubahan ini terjadi akibat penumpukan bilirubin, yaitu pigmen berwarna kuning yang berasal dari proses pemecahan sel darah merah dalam tubuh. Icterus dapat dialami oleh berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, hingga orang dewasa. Penyebabnya yaitu beragam, termasuk gangguan metabolisme bilirubin, penyakit hati, dan atau adanya sumbatan pada saluran empedu. Next. Selanjutnya ada penyebab icterus. Icterus prehepatik atau sebelum hati. Icterus prehepatik disebabkan oleh peningkatan pemecahan sel darah merah atau hemolisis menghasilkan bilirubin dalam jumlah besar melebihi kapasitas hati untuk mengonjugasi dan mengekspresikannya. Beberapa penyebab utama meliputi anemia hemolitik dan reaksi transfusi darah yang tidak kompatibel. Next. Selanjutnya ada icterus hepatik atau gangguan hati. Icterus hepatik terjadi akibat gangguan fungsi hati dalam mengonjugasi bilirubin atau mengeksekusikannya ke dalam empedu. Penyebab utama meliputi 1. Hepatitis virus A, B, C, D, E,
2. Sirosis hati. 3. Obat hepatotoksik. Dan yang terakhir adalah gangguan genetik. Selanjutnya ada ikterus posthepatik atau obstruksi empedu. Ikterus posthepatik terjadi akibat hambatan pada aliran empedu dari hati ke usus yang menyebabkan akumulasi bilirubin dalam darah. Penyebab utama meliputi yang pertama ada batu empedu yang menyumbat saluran empedu, 2. Tumor pankreas atau saluran empedu, dan yang ketiga atresia biliar. Selanjutnya adalah klasifikasi ikterus. Yang pertama, ikterus prehepalitik, yaitu kondisi yang terjadi akibat peningkatan produksi bilirubin tak terkonjugasi yang disebabkan oleh hemolisis sel darah merah yang berlebihan. Penyebab utama dari ikterus prehepatik meliputi beberapa kondisi seperti anemia hemolitik, inkompatibilitas transfusi darah, serta sindrom Gilbert yang merupakan gangguan enzim UGTIAI yang menghambat konjugasi bilirubin. Yang kedua adalah ikterus hepatoselular, yaitu ketika fungsi sel hati atau hepatosit terganggu dalam metabolisme bilirubin, baik dalam proses konjugasi maupun ekskresinya ke empedu. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar bilirubin dalam darah, baik terkonjugasi maupun tak terkonjugasi. Penyebab utama dari ikterus hepatoselular mencakup hepatitis virus A, B, C, D, dan E. Sirosis hati, sindrom Ziegler-Najar, dan sindrom Dubin-Johnson. Yang ketiga adalah ikterus posthepatik atau obstruktif. Obstruksi pada saluran empedu menghalangi aliran bilirubin terkonjugasi ke usus. Kondisi ini menyebabkan bilirubin terkonjugasi kembali masuk ke dalam darah, sehingga meningkatkan kadar bilirubin langsung dalam darah dengan menurunkan ekskresi uribilinogen. Penyebab utama dari ikterus posthepatik termasuk batu empedu atau kolelitiasis, tumor pankreas atau saluran empedu, struktur biliar atau kolangitis sklerosis primer, serta infeksi parasit seperti cacing hati. Selanjutnya, manifestasi klinis ikterus. Yang pertama, manifestasi umum ikterus, yaitu perubahan warna kulit dan sklera menjadi kuning terjadi ketika kadar bilirubin serum melebihi 2,5-3 gram per dl, miligram per dl. Selain itu, urin bisa berwarna gelap, mirip teh akibat peningkatan bilirubin. Bilirubin terkonjugasi yang diekskresikan melalui ginjal. Feses juga dapat berwarna pucat atau tanah liat yang menandakan adanya obstruksi saluran empedu. Pruritus atau gatal-gatal dapat muncul akibat penumpukan garam empedu dalam darah. Kedua, manifestasi spesifik berdasarkan jenis ikterus. Pertama, ikterus prehepatik atau hemolitik, yaitu peningkatan bilirubin tidak terkonjugasi dalam darah dan tidak adanya bilirubin dalam urin. Kedua, ikterus hepatik atau parenkim hati, yaitu peningkatan bilirubin terkonjugasi dan tidak terkonjugasi, serta peningkatan enzim hati seperti ALT dan AST. Ketiga, ikterus posthepatik atau obstruktif, yaitu feses berwarna pucat, nyeri di perut kanan atas yang sering disertai pembesaran kantung empedu, serta peningkatan ALP dan GGT yang menunjukkan obstruksi biliar. Yang ketiga dan yang terakhir, manifestasi ikterus neonatal. Ikterus fisiologi sering muncul dalam minggu pertama kehidupan bayi baru lahir. Jika bilirubin tidak terkonjugasi menembus sawar darah otak, dapat terjadi kernicterus yang menyebabkan ensefalopati bilirubin. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan bilirubin dalam darah. Next. Pemeriksaan bilirubin dalam darah merupakan bagian penting dalam evaluasi fungsi hati, terutama dalam mendeteksi gangguan metabolisme dan ekspresi bilirubin.
Pemeriksaan bilirubin dalam darah mencakup 3 parameter utama, yaitu bilirubin total, bilirubin direct atau terkonjugasi, dan bilirubin indirect, tidak terkonjugasi. Ketiga parameter ini dapat memberikan informasi mengenai adanya gangguan fungsi hati, obstruksi saluran empedu, atau peningkatan pemecahan sel darah merah atau hemolisis. Next. Yang pertama yaitu bilirubin total. Bilirubin total mencakup jumlah keseluruhan bilirubin dalam darah, yaitu kombinasi dari bilirubin direct dan indirect. Pemeriksaan kadar bilirubin total merupakan salah satu tes laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui fungsi hati dan saluran empedu. Disfungsi hati sering ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin total serum. Next. Yang kedua, bilirubin tidak terkonjugasi atau indirect. Bilirubin indirect adalah bilirubin yang belum mengalami proses konjugasi di hati dan bersifat tidak larut dalam air. Peningkatan kadar bilirubin indirect dapat disebabkan oleh hemolisis atau gangguan pengambilan bilirubin oleh hati. Next. Yang terakhir yaitu bilirubin terkonjugasi atau direct. Bilirubin direct adalah bilirubin yang telah mengalami konjugasi di hati dan larut dalam air. Peningkatan kadar bilirubin direct sering terkait dengan obstruksi saluran empedu atau gangguan ekspresi bilirubin oleh hati. Pengukuran kadar bilirubin total atau direct dan indirect dalam darah memberikan informasi penting mengenai fungsi ekspresi hati dan membantu dalam diagnosis berbagai kondisi seperti hepatitis, sirosis, dan obstruksi biliar. Selanjutnya ada tes fungsi hati terkait ikterus. Next. Yang pertama ada ALP. ALP adalah enzim yang terdapat di berbagai jaringan tubuh, termasuk hati dan saluran empedu. Peningkatan kadar ALP dalam darah dapat mengindikasi adanya obstruksi atau gangguan aliran empedu. Metode pemeriksaan ALP biasanya menggunakan teknik spektrofotometri enzimatik, di mana aktivitas enzim ALP diukur berdasarkan reaksinya dengan substrat tertentu seperti p-nitrophenil fosfat yang menghasilkan perubahan warna. Yang kedua ada SGOT dan SGPT. SGOT atau bisa disebut AST dan SGPT atau ALT adalah enzim yang terdapat dalam sel hati. Peningkatan kadar enzim ini dalam darah dapat mengindikasi kerusakan atau peradangan pada sel hati. Pemeriksaan SGOT dan SGPT adalah tes laboratorium yang bertujuan untuk menilai fungsi hati dengan mengukur kadar enzim AST dan ALT dalam darah. Next. Ketiga ada GGT. GGT adalah enzim yang banyak ditemukan di hati dan saluran empedu. Peningkatan kadar GGT sering dikaitkan dengan konsumsi alkohol berlebihan atau paparan zat yang bersifat toksik bagi hati. Metode pemeriksaan GGT menggunakan spektrofotometri enzimatik, di mana aktivitas enzim GGT diukur berdasarkan reaksinya dengan substrat gamma glutamil fenitroanilida yang menghasilkan perubahan warna. Yang terakhir ada albumin dan protein total. Albumin adalah protein utama yang diproduksi oleh hati dan berperan penting dalam menjaga tekanan osmotik darah serta mengangkut berbagai zat dalam sirkulasi. Penurunan kadar albumin dapat mengindikasi gangguan fungsi sintesis hati. Metode pemeriksaan albumin menggunakan metode bromocresol green atau BCG, dan albumin dalam serum darah bereaksi dengan zat warna bromocresol green, menghasilkan kompleks berwarna hijau yang intensitasnya diukur menggunakan spektrofotometri. Sementara itu, metode pemeriksaan protein total umumnya menggunakan metode Biuret. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini diambil dari jurnal yang berjudul Profil Tes Fungsi Hati pada Pasien Gagal Jantung Kongestif di RSUP Profesor Dr. Kando periode Januari sampai Desember tahun 2012. Gagal jantung kongestif atau GJK merupakan kondisi yang dapat menyebabkan gangguan fungsi hati akibat kongestifasif dan penurunan perfusi darah ke organ tersebut. Salah satu indikator gangguan fungsi hati adalah peningkatan kadar enzim di hati seperti ALT dan AST. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi profil tes fungsi hati pada pasien GJK yang dirawat di RSUP Profesor Dr. Kando Manado selama periode Januari sampai Desember 2012.
Selain itu, penelitian ini juga menyoroti keterbatasan data rekam medis serta hubungan antara faktor risiko GJK dan fungsi hati. Next. Penelitian ini merupakan studi observasional yang melibatkan 54 pasien dengan diagnosis gagal jantung kongestif. Namun, hanya 32 pasien yang memiliki data hasil tes fungsi hati yang lengkap. Data yang dikumpulkan meliputi kadar enzim hati, ALT dan AST, serta faktor risiko GJK seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan penyakit jantung katup. Selain itu, pasien diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan gagal jantung menggunakan sistem New York Heart Association. Next. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun GJK dapat menyebabkan peningkatan enzim hati akibat kongestivasif, sebagian besar pasien masih memiliki fungsi hati dalam batas normal. Namun beberapa pasien menunjukkan peningkatan kadar enzim hati, sehingga diperlukan pemantauan lebih lanjut, terutama pada mereka dengan faktor risiko tinggi. Studi lebih lanjut dengan jumlah sampel lebih besar dan pencatatan medis yang lebih baik diperlukan untuk memahami dampak GJK terhadap fungsi hati secara lebih mendalam. Selanjutnya terdapat studi kasus 2. Studi kasus 2 ini mengambil dari judul kasus profil pemeriksaan hematologi dan fungsi hati pada lansia dengan sirosis hepatis. Latar belakangnya yaitu sirosis hepatis merupakan penyakit hati kronis yang ditandai dengan fibrosis progresif dan disfungsi hati yang dapat berujung pada komplikasi serius. Lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kondisi ini akibat penurunan fungsi organ seiring bertambahnya usia. Angka kematian akibat sirosis hepatis mencapai sekitar 1 juta kasus per tahun secara global, menunjukkan perlunya pemantauan fungsi hati yang lebih baik, terutama pada populasi lanjut usia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi profil pemeriksaan hematologi dan fungsi hati pada lansia dengan sirosis hepatis, serta mengidentifikasi keterbatasan dalam pencatatan data medis yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap penyakit ini. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu penelitian ini merupakan studi observasional yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura selama periode 2016 sampai 2022. Dari keseluruhan pasien sirosis hepatis yang dirawat, hanya 32 pasien lansia yang memenuhi kriteria inklusi. Data yang dikumpulkan meliputi hasil pemeriksaan fungsi hati, yaitu AST, ALT, dan albumin, pemeriksaan hematologi, terdapat anemia dan trombositopenia, serta riwayat penyakit dan faktor resiko seperti infeksi virus hepatitis B atau hepatitis C, dan konsumsi alkohol. Gejala klinis yang dialami pasien juga dicatat untuk memahami dampak sirosis terhadap kondisi kesehatan mereka. Next. Studi kasus ini membuahkan hasil dengan penelitian ini menunjukkan bahwa lansia dengan sirosis hepatis mengalami gangguan fungsi hati yang ditandai dan peningkatan AST dan ALT, serta penurunan kadar albumin. Selain itu, anemia dan trombositopenia banyak ditemukan yang dapat meningkatkan resiko komplikasi perdarahan. Faktor penyebab sirosis sebagian besar tidak diketahui, menunjukkan adanya keterbatasan dalam pencatatan riwayat medis pasien. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar serta peningkatan kualitas pencatatan medis untuk memahami lebih dalam faktor risiko dan mekanisme perkembangan sirosis hepatis pada lansia. Dengan pemahaman yang lebih baik, strategi pencegahan dan pengelolaan penyakit ini dapat ditingkatkan guna mengurangi angka komplikasi dan mortalitas. Selanjutnya ada review jurnal. Next. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium penyakit hati oleh Asma Rosida, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat RSUD UIN Banjarmasin. Penelitian ini menegaskan bahwa pemeriksaan fungsi hati sangat penting dalam mendeteksi, mendiagnosis, dan mengevaluasi penyakit hati. Kombinasi uji fungsi hati, pengukuran enzim, dan uji etiologi diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kondisi hati. Tes seperti albumin, bilirubin, SGOT, SGPT, ALP, dan GGT membantu menilai kerusakan sel hati dan gangguan empedu. Sementara serologi, hepatitis, dan penanda tumor seperti AFP digunakan untuk menentukan penyebab penyakit. Interpretasi hasil laboratorium harus dilakukan secara menyeluruh agar diagnosis dan penanganan lebih efektif. Next.
Yang kedua, ada gambaran faal hati pada penderita diabetes mellitus berdasarkan nilai SGOT dan SGPT oleh Suprihartini, Cantika Husnul Khotimah, Nursalinda Kusmawati, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kalimantan Timur, Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penderita diabetes mellitus di Klinik Islamic Center Samarinda memiliki kecenderungan peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Meskipun peningkatan ini tidak selalu menandakan gangguan hati, faktor-faktor seperti usia, pola tidur, konsumsi obat, dan aktivitas fisik dapat berkontribusi terhadap perubahan kadar enzim hati. Oleh karena itu, pemantauan fungsi hati secara berkala penting dilakukan pada penderita diabetes untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang ketiga, ada cegah dan kenali kondisi hati, cek si hati, supaya pendidikan kesehatan terkait sirosis hati kepada masyarakat oleh Malihat Tunisa, Nurafikoh, Asrania Fatima, Hidayati Hastuti, Oktaviani Fauziah, Nursiswati Sandra Febrianti, Universitas Pajajaran. Sebelumnya. Ya, isinya program edukasi kesehatan mengenai sirosis hati berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyebab, dampak, dan pencegahan penyakit ini. Metode ceramah, tanya jawab, dan video edukatif terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Pencegahan sirosis hati harus dilakukan melalui gaya hidup sehat, vaksinasi hepatitis, serta deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin. Diharapkan program edukasi serupa dapat dilakukan secara berkala dengan cakupan peserta yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan hati. Jadi, terima kasih kepada para pemateri atas materi yang telah disampaikan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 dan 10. Bila ada salah kata ataupun kekurangannya, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.